bahwa Zuma ini nggak mau berbagi. Maka adalah dihembuskan orang, kita nggak tahu siapa, kata Zuma, bahwa mereka itu gift-gift itu disatukan aja ke Zuma, Zuma nanti membagi-bagi. Kata dia dari seberang, padahal belum tentu dari seberang. Bisa jadi mereka yang menghembuskan itu. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bahwa Zuma ini tidak sehat. Dia penghasilannya besar, dia nyakap sendiri. Padahal kawan-kawannya dengan dia membiarkan dia menghujat. Ya, mereka menghujat di situ senang-senang, dapat uang nggak mau dibagi-bagi. Kan gitu. Masih lebih. Yang kedua, ada juga informasi terkait dengan isu gift. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi di sini supaya semua jelas. Adanya persekongkolan antara para apologet yang mau masuk Komal terkait dengan gift-gift yang ada itu dikerjasamakan lalu kemudian dibagi-bagikan. Nah, ini juga masuk di telinga saya nih. Masuk juga isu itu ke telinga saya. Dan saya pernah dengarkan memang ada oknum dari seberang ya, bukan dari Islam, bukan dari apologet Muslim, yang menceritakan itu, ternyata ini adalah sebuah settingan gitu. Setiap ada yang ini, semua koin cukup ke Bang Suma aja, nanti Bang Suma yang bagikan. Cerita yang sebenarnya itu. Ya. Ini kawan tanpa sadar si Zuma membuka sebuah cerita. Ya, sebuah cerita lah aku bilang. Ceritanya apa? Bahwa Zuma mau mengatakan di kalangan mereka pun ada namanya iri hati. Ya. Dan cerita kedua adalah bahwa Zuma ini nggak mau berbagi. Maka adalah dihembuskan orang, kita nggak tahu siapa, kata Zuma, bahwa mereka itu gift-gift itu disatukan aja ke Zuma, Zuma nanti membagi-bagi. Kata dia dari seberang, padahal belum tentu dari seberang. Bisa jadi mereka yang menghembuskan itu. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bahwa Zuma ini tidak sehat. Dia penghasilannya besar, dia nyap-nyap sendiri. Padahal kawan-kawannya dengan dia membiarkan dia menghujat. Ya, mereka menghujat di situ senang-senang, dapat uang nggak mau dibagi-bagi. Kan gitu. Masih lebih terhormat saya kawan. Jangankan pendebat Kristen, pendebat Islam pun saya bagikan. Terhormat saya dari Pak Zulkifli. Tunjukkan Zulkifli siapa yang pernah pendebat Islam yang pernah disawer dia. Belum ada. Contoh dulu kasusnya Sinandar. Apa dia menolong? Oh tidak dulu. Nanti dulu. Sang debaters. Ada orang muslim yang minta saya kasih. Berapa banyak? Banyak. Lebih dari 5 pendebat muslim yang saya bantu. Saya nggak bohong. Yang terungkap ke publik Sinandar. Baru si Goldian. Baru Deddy Wijaya. Baru ada lagi perempuan. Saya nggak bohong. Bahkan Deddy Wijaya mereka goreng-goreng supaya mulangkan uang sama aku. Kan kejam perbuatan si Julius. Sekarang si Julius dibicarakan takut-takut lari ke Jakarta. Kan lawak-lawak orang ini kawan. Zulkifli dibicarakan sekarang jadi bela-bela diri. Ngapain bela diri? Kalau tidak benar kan kita punya Tuhan. Biar Tuhan yang membela kita. Kan begitu. Sama dengan saya nggak mau konferensi pers kan. Biarkan saja saya buat memang sebuah konten. Ya wajar konten kan biar kita bisa menjawab. Tapi tidak ada saya buat klarifikasi. Saya ngonten aja ya. Inilah yang tidak mereka miliki kawan. Sampai kapanpun mereka akan tetap seperti itu dan seperti itu. Ya bisa kalian lihat. Mereka ini berusaha berjuang. Tapi si Zuma yang selalu dapat uang. Kenapa? Karena si Zuma yang paling berani menghujat. Yang lain tidak berani menghujat. Takut-takut. Kalau sama si Kores ya. Berdua itulah manusia yang paling berani menghujat. Maka kalian lihat gift yang paling banyak mereka dua. Nah ini. Sehingga yang lain merasa ini tidak adil. Contohnya si Goldian. Goldian kan minta bantuan itu. Apa mereka memberi? Tidak. Goldian itu sekarang lagi susah. Untuk kos dan makan aja dia susah.
ketika kasus MKC dia senang. Banyak dia dapat penghasilan sampai 30-an juta kata Julius. Semua saya tahu dari Julius ya. Sekarang Goldian sudah susah. Dia minta bantuan kepada Julius, kepada semua-semua yang tidak ada yang bantu. Kalaupun dibantu ya kayak beli-beli rokok lah. 10.000, 15.000. Padahal dia masih mahasiswa. Nah ini si Juma sendiri yang membuka aib mereka. Bahwa si Juma ini makan sendiri. Kan gitu. Lanjut. Begini, sahabat. Sudah saya ceritakan semalam. Jadi saya tuh masuk ke Komal. Ya, masuk ke Komal-Komal. Terus kemudian sampai jam 3 bahkan biasa sampai jam 4 subuh. Saya mendapatkan singa gitu. Ada orang baik yang kasih kita singa. Terus yang lainnya nggak dapat apa-apa. Cuman dikasih hiu, ya kan? Mereka dapat 2.000, mereka dapat 1.000, bahkan ada yang ratusan. Giliran Bang Sumat 30.000, bahkan pernah sampai 60.000 kalau nggak salah. Ya, 60.000 koin. Gila nggak tuh? Gila lah. Nah, manusiawi kan. Setelah itu saya merasa, loh saya kan main di Komalnya teman-teman. Terus saya kan dialognya sama teman Kristen. Teman Kristen gak dapat apa-apa. Saya dapat koin karena berkat mereka berdialog dengan saya. Apa salahnya setelah itu, setelah live, saya DM mereka. Dan DM-nya masih ada sampai hari ini. Belum kuhapus. Assalamualaikum. Selamat pagi Dinda. Saya basa-basi, habis itu saya masuk, semalam saya dapat ini, ada uangnya sekian. Sudilah kiranya sampean kirimkan nomor rekening ke aku bilang gitu. Ya, kawan-kawanku yang Kristen, berhati-hati kalian terhadap DM-DM Zulkifli seperti ini. Kenapa saya katakan berhati-hati? Karena dia mengetahui rekening kalian nanti. Maka sebagai pendebat, orang ini tidak bisa memegang rahasia. Hati-hati. Sampai hari ini hanya sang debaters yang bisa memegang identitas semua kawan-kawannya. Ya. Saya sudah pernah melihat wajah si Juma, tapi selalu saya katakan saya nggak pernah lihat. Kebetulan kemarin saya dikirimi orang wajah si Juma. Itu udah beda alasan. Ya, saya punya capturean wajah si Juma waktu pertama kali kami di Skype. Tapi saya tidak pernah mengungkapkan. Demikian juga dengan Tamparagi semua-semuanya. Saya tidak pernah mengungkapkan. Ya. Kalau Zulkifli ini kawan, hati-hati kalian. Saudaraku katanya, itu hanya manis di bibir. Dia tidak pernah menganggap kau saudara. Tapi kepentingannya yang mengatakan kau harus jadi saudara dia. Dia tampilkan itu kawan. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Begitu kau kasih nomor rekeningmu, kau dikunci. Orang ini licik semua kawan. Niatnya bukan mau berbagi, tapi hanya ingin mengetahui identitasmu. Bagi Kristen yang lemah iman, dia langsung mengirim. Tapi boleh kalian kirim, asal jangan kalian pernah menghujat. Kalau kalian pernah menghujat, hati-hati. Dia akan kejar. Ini namanya. Ya. Ini peringatan saya berikan kepada kawan-kawan Kristen. Aku tahu kalian butuh uang. Ya. Sekarang yang indah itu, yang enak itu kawan. Menghujatlah kalian sehujat-hujatnya, pasti banyak orang memberikan kalian gift. Begitu juga orang-orang pendebat Muslim kepada Kristen, mereka banyak gift karena menghujat. Demikian juga Kristen kepada Islam. Kan pernah kalian lihat dulu yang saya tunjukkan di channelnya Ki Ahmad. Kalau nggak salah aku entah si Malikin entah siapa itu. Dapat singa dia kawan, 30.000 langsung. Kan enak. Dia menghujat keislaman. Demikian juga Zulkifli menghujat kekristenan. Itu fakta. Bukan saya karang-karang, fakta. Kalau berdebat waras, Zulkifli tidak akan pernah menang dari aku. Tidak pernah. Karena isi kepala Zulkifli masih di bawah kakiku. Itu fakta. Dari dulu dia berdebat sama aku, gak bisa menang. Tapi yang benar adalah suaranya disengaja dikuatkannya. Motong-motong aku bicara, biar aku emosi. Karena secara fisik, udah aku bilang, telingaku ini tidak bisa mendengar suara lebih dari satu. Ketika aku berkonsentrasi berbicara. Maka itu aku selalu mengatakan saya nggak mau debatnya rame-rame. Enggak. Satu. Bisa aku berbicara rame-rame. Tapi yang terjadi apa? Aku akan menghujat juga. Itu kutakuti. Makanya saya tidak pernah berbicara itu lebih dari satu orang. Satu orang. Tapi begitu ada rame-rame orang, percayalah. Hujatanku lebih ngeri dari siapapun. Makanya ku hindari terus. Itu rahasia ya.
Biar kalian kenal diriku itu. Makanya kalian lihat, setiap aku berdebat tolong satu meskipun banyak. Kalau udah pala aku bilang, kalian ada diam kau. Paling itu yang aku bilang, daripada aku menghujat. Kalau menghujat, bibirku ini lincah kawan. Apalagi sudah banyak aku dengar suara sini. Isi kepalaku ini tidak tahu jadi kacau. Tapi kalau satu orang satu, kau tempel pun pistol di sini, asal satu-satu, tidak akan pernah aku hujat. Dan aku pandai membuatnya bicara tentang Bible orang kesakitan. Pandai. Tapi kalau udah lebih dari satu orang bicara, lancar juga aku menghujat kawan. Maka selalu kuhindari. Atau aku keluar. Kan kalian lihat kalau Zulkifli sudah bising, kayak mama, aku langsung keluar. Nangis itu kau Zulkifli, aku bilang, keluar aku. Nah ini kawan. Untuk apa bang? Kita berbagi. Saya berbagi, semua sudah kukirim kok. Dan itu bisa diklarifikasi ke teman-teman yang benar-benar dapat bagian itu. Ada beberapa oknum yang kemudian saya berikan. Cuman kalau dari Oten, mereka memang tolak. Ada beberapa teman Kristen kita menolak gitu. Saya bilang, jangan, ini terlepas kita beda keyakinan. Ya. Untung dia mengatakan ada beberapa, masih beberapa ya. Belum seluruhnya. Yang beberapa ini yang berbahaya kawan. Yang menerima, percayalah kalian, nama kalian sudah dipegang dia. Nomor rekening kalian sudah dipegang dia, di situ tercantum namamu, maka mencari kalian tidak sulit. Ya. Itulah selalu ku bilang, jangan pernah mau. Kecuali sang debater, data Sinander selalu ku simpan. Tapi kemarin karena sudah dibongkar oleh lawannya itu siapa? Pengacara itu, maka aku bilang, iya namanya betul Endang Sunandar. Banyak nama-nama mereka yang kusimpan. Nama si Goldian aja aku nggak kasih tahu sama kalian kan? Nggak aku kasih tahu. Nama Julius Setiadi awalnya nggak aku kasih tahu. Tapi karena sudah keadaan memaksa, gara-gara Julius Setiadi terlalu angku dan sombong, terpaksa aku bongkar namanya. Paham ya? Jadi itu kawan, kalau pendebat itu, kita ini seperti agen rahasia juga. Kalian sudah tidak tampak wajah. Artinya kalian menghindari yang namanya orang mengetahui data kalian. Tapi begitu datang hembusan uang dari lawan kalian, kalian terima, artinya leher kalian sudah dikekang. Sudah dikokang, tinggal tarik pelatu, bocor. Paham ya? Ini yang tidak kalian pahami. Betul, kita memang butuh uang. Dalam pekabaran Injil minimal beli pulsa. Apalagi live, pulsanya banyak. Atau bayar wifi sebulan 400 atau 500 yang memadai. Kita tahu itu kawan. Tapi tentukan pilihanmu. Kan gitu. Kalau kau memang mau cari uang sudah kujelaskan. Buat akunmu satu yang baik-baik aja. Kau mau buat debat silakan. Tapi kau sifatnya hanya mereaksi-reaksi atau mau menampilkan debat A, debat B, debat C gitu. Tapi kalau kau khusus bicara buat akun palsu. Ya. Dan ingat jangan pernah ngasih data apapun dengan bujukan apapun. Yang jadi permasalahan uang. Kenapa sampai hari ini orang tidak tahu siapa Dula di Samarinda? Karena dia tidak tertarik dengan uang. Luar biasa. Apakah Dula di Samarinda orang kaya besar? Tidak. Tetapi dia orang yang cukup. Kalian cari data Dula di Samarinda, tidak akan bisa kalian temukan. Udah berapa banyak orang menawari uang sama dia. Pernah dia ditawari 1 M. Kalian kira dia mau? Enggak mau. Saya sudah pernah lihat itu. Di salah satu statusnya dikatakannya itu. Dari luar negeri, ngeri kawan. Dan Dula di Samarinda tidak mau berbicara sama sembarang orang. Dia hanya mau berbicara kepada orang-orang senior yang ada di JC Crew. Jesus Christ Crew. Tapi grup itu sekarang sudah bubar. Tapi masih ada orang-orangnya. Amin Wijaya nggak tahu aku masuk di dalam situ. Bahkan sama Amin pun dia nggak akan mau bicara. Dia milih-milih orang. Ya. Dan kalian tempelkan pun pistol di sini tidak akan aku kasih tahu siapa orangnya. Ya mati-mati aja lah. Begitu kawan. Jangan ditiupkan uang kalian langsung mau. Orang ini licik kawan. Mereka memberi uang
bukan karena dia peduli, tidak. Tapi karena ingin mengetahui datamu. Kan orang ini cengeng. Kalah debat, lapor polisi. Kan begitu. Cengengnya nggak ketolongan. Tapi kalau dia menghujat, oh mantap kali katanya itu dakwah. Semalam kita berdebat sama-sama. Di sini juga saya mau berbagi gitu. Enggak usah bang, enggak usah bang Suma. Boleh klarifikasi, misalnya di Ken atau siapa lagi tuh teman perempuan. Ada beberapa ya. Nah, sudah mulai nyebut nama kan, Liken. Niken mungkin menolak. Karena Niken memang bukan tipe-tipe Zuma. Tapi hati-hati perempuan ya, kalau kalian dikasih Zuma ini, dia lagi cari istri, lagi menggatal. Dia mendekati seorang wanita, ditolak kawan, kasihan. Bahkan disodorkan kawan-kawannya, wanita ini nggak mau. Karena Zuma jelek, katanya ada jenggotnya dikit. Sama giginya nggak bagus. Congornya ini nggak bagus kawan. Tapi kalau dari hidung ke atas kan ganteng Zuma. Begitu dilepaskan maskernya, congornya ini nggak bagus. Nggak mau wanita itu sama dia kawan. Ukti juga, Ukti nggak mau. Aduh, lawak aku lihat. Itu fakta kawan, nggak mau sama Zulkifli. Itu saya paksa mereka bagi nomor rekeningnya. Saya nggak enak. Saya dapat singa, mereka. Saya paksa katanya. Dipaksa bukan karena dia peduli, tapi karena ingin tahu siapa kalian. Hati-hatilah kawan. Lawan debat saya, mereka nggak dapat apa-apa. Nah, lalu kemudian mungkin saja di antara orang yang saya tawarin atau di antara mereka yang tak kasihin, saya bagikan, itu dia cerita ke orang lain. Nah, orang yang menerima ini bisa jadi ya boleh dibilang busuk hati, menganggap itu adalah sesuatu yang keliru gitu loh. Oh, ternyata Bang Suma kayak gitu ya. Ternyata sebelum naik ke Komal dia sudah berkongsi untuk bagi-bagi ini ya. Pantesan aja. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu ya. Berarti dia bukan menuduh orang Kristen lagi sini. Karena tidak mungkin lah orang Kristen mengatakan, oh Bang Zuma bersekongkol ya. Karena orang Kristen yang dibagi dia. Ya mungkin kawan-kawan Muslim dia nggak setuju ya.